Halo guys, salam sehat dan jumpa kembali terkait daripada korupsi yang begitu dahsyat di Pertamina. Tim dari penyidik Kejagung atau Kejaksaan Agung menggeledah kantor di Tanjung Priok, yaitu salah satu kantor yang dipakai atau yang dikelola oleh Patra Niaga. Di sana mereka mengambil ataupun menggeledah, membawanya beberapa bundel barang bukti. Mungkin nanti sampai di kantor Kejagung akan diperiksa mana yang terkait kepada kasus tersebut. Dan di bagian lagi, penyidik Kejaksaan Agung di Merak memeriksa depositoris terkait daripada pengoplosan minyak yang diduga dari RON 90 menjadi 92. Mungkin dari Kejagung akan memeriksa sampel-sampelnya hari ini, apakah masih ada seperti yang diduga sebelumnya oleh Kejaksaan Agung yang bisa merubah dari 90 menjadi 92. Jadi mereka membawa daripada sampel minyak dari storage ataupun tangki-tangki depo yang ada di Merak, dibawanya ke kantor untuk diperiksanya. Akan tetapi setelah terjadi pemeriksaan itu dan terjadi penggeledahan kantor di Tanjung Priok itu, Menteri BUMN Pak Erick Thohir terus menemui Kejaksaan Agung. Ini yang perlu dipertanyakan. Kenapa harus bertemu dengan Kejaksaan Agung? Apakah ada yang perlu dibicarakan di sana? Apakah Kejaksaan Agung perlu ada intervensi atau gimana? Ini yang perlu bertanya lagi kepada masyarakat. Kenapa Erick Thohirnya bertemu tiba-tiba dan buru-buru dengan Jaksa Agung? Itu kan sudah tugas daripada penyidik, tugas daripada Jaksa Agung. Biarkan saja mereka independen. Biarkan mereka menuntaskan masalah ini. Jangan sampai ada intrik dan polemik-polemik yang terjadi di luar sana. Yang ada mengatakan ini, ada mengatakan itu, biar sajalah daripada Kejaksaan Agung menyelesaikan masalah ini. Karena masalah ini bukan masalah sepele. Masalah ini sudah masalah berpuluh-puluh tahun. Dan negara yang dirugikan bukan sedikit. Mungkin baru kali ini yang dihitung dalam 1 tahun lebih kurang 200 triliun. Dan kemungkinan kalau dikalikan ke tahun-tahun ke bawahnya udah ribuan triliun. Jadi biarlah. Setelah itu Erick Thohir langsung konferensi pers, dan dari bahasanya kita dengar, dan dari penerangannya kita dengar, dan penjelasannya kita dengar, kita analisa, seolah-olah masalah ini adalah masalah biasa. Dan dia seolah-olah bicara itu sebagai seperti penyuluhan. Bahasanya itu seperti penyuluhan
atau seperti pembinaan kepada bawahan. Karena dari bahasanya sendiri nggak ada semacam penyesalan. Artinya penyesalan itu dia sebenarnya sebagai pimpinan tertinggi daripada Bom N. Dia harus mengatakan akan bersumpah dan berjanji akan memperbaiki semua administrasi yang berhubungan di jajaran Pertamina agar semuanya bisa setransparan mungkin. Itu yang harus dia katakan, bukan ngeles ke sana, ngeles ke sini, ngeles ke sana. Ngomongnya itu datar-datar saja. Udah aku bilang tadi kayak penyuluhan gitu, bahasa-bahasa penyuluhan gitu. Kalau betul-betul dia mengatakan akan ada update. Sekarang kalau dari dulu, kalau ada update daripada perkembangan ataupun perubahan administrasi di Pertamina sampai sekarang, itu yang pemenang tender atau menenderkan daripada impor minyak tidak bisa diketahui masyarakat. Itu perkembangan apa namanya itu? Hanya mereka-mereka sendiri yang tahu. Siapa, perusahaan siapa yang berhak yang mendapatkan tender impor minyak. Tidak ada yang tahu satupun. Jadi bagaimana ini Pak Erick Thohir kalau seperti ini kinerja Bapak di BUMN? Bapak sebenarnya tak perlu urusin itu sepak bola PSSI itu. Bapak jadi ke situ larinya pemikiran. Jadi itu yang mengutamakan. Jadi itu yang dipentingkan. Padahal BUMN begitu banyak itu merajalela di sini nih. Ini masih baru Pertamina, Pak. Belum Bapak periksa di PLN, di Telkom. Belum Bapak periksa itu di PTB-PTP. PTP-PTPN itu, di situ sarangnya semua, sarangnya mafia, Pak. Jadi Bapak harus betul-betul perhatikan, Pak. Bapak sebagai pimpinan tertinggi, Bapak sebagai puncak tertinggi. Kalau Bapak tidak bisa mengamankan aset negara ini, ya udah habislah sudah, habis semua. Jadi Bapak, saya perhatikan selama ini hanya tertuju pemikiran Bapak ke bola. Hanya Bapak biarkan aja begitu BUMN ini. Ya berjalan begitu aja. Bapak nggak cek benar-benar berjalan. Atau ada apa di dalamnya? Bagaimana mereka bekerja? Bapak hanya mungkin periksa hanya dokumen saja, tanda tangan, periksa dokumen tanda tangan, atau masyarakat juga mencuriga. Apa Bapak nggak mengetahui ini semua? Atau Bapak pura-pura nggak tahu? Ini semakin curiga. Apalagi Bapak cepat-cepat langsung menemui Kejaksaan Agung. Kenapa Bapak menemui Kejaksaan Agung itu? Karena itu kan tugas mereka untuk menggulirkan masalah ini, untuk menyelesaikan masalah ini. Kenapa harus ditemui? Masyarakat makin curiga loh, Pak. Itulah Indonesia ini. Kalau ada sesuatu yang terjadi, jumpai. Ada apa ini dijumpai ini sebenarnya itu? Kenapa harus Bapak menjumpai itu? Jadi Bapak itu sebenarnya harus membela rakyat. Artinya kejadian seperti ini, tindakan-tindakan yang real, tindakan yang lebih transparan harus Bapak tunjukkan supaya perubahan di Pertamina ada dan nyata, dan masyarakat pun bisa merasakan dampaknya yang Bapak buat. Jangan cuma
konferensi pers begini, begitu, begini, begitu, konferensi pers seolah-olah Bapak sudah melakukan. Buktinya Bapak tak ada melakukan ini. Apa kerja Bapak ini? Tak ada, nol ini kerja Bapak kalau seperti ini. Bisa ribuan triliun habis. Bapak apa kerjanya kalau begitu? Gak ada gunanya, anak SD pun bisa kayak gitu. Dibiarin aja kayak gitu, yang penting namanya ada di sana sebagai kepala BUMN, Menteri BUMN di sana. Masa bisa kecolongan begitu? Orang bilang kecolongan Bapak, Bapak nggak terima kecolongan. Jadi apa namanya ini kalau nggak kecolongan? Jadi apa namanya? Bapak hebat gitu, nggak kecolongan. Bapak bahasanya aja kalau diwawancara wartawan itu datar-datar aja gitu. Seolah-olah macam membela diri, membela diri. Apa yang Bapak bela lagi? Bapak bela apa lagi? Apa yang Bapak bela? Kira-kira apa? Di mana Bapak membelanya? Sebenarnya bukan seperti itu Bapak ngomongnya. Ngomongnya itu harus tegas. Artinya tegas itu harus berpihak dengan masyarakat. Bapak harus berjanji. Berjanji dan real dan laksanakan gitu. Perubahan-perubahan di jajaran Pertamina. Bila perlu umumkan mana-mana orang yang tidak becus bekerja itu dipertanyakan kinerjanya, pecat semua. Harus Bapak umumkan. Jadi masyarakat benar-benar tahu bahwa kinerja Bapak itu memang betul-betul tegas gitu. Kalau Bapak ngeles seolah-olah Bapak membela diri. Apa yang Bapak bela sekarang ini? Tak ada yang Bapak bela. Terbukti ribuan triliun kok. Terbukti dari berapa puluh tahun yang lewat. Masa Bapak lagi bisa membela seperti itu? Apa yang Bapak bela coba? Jadi Bapak nggak usah lagi buat bahasa-bahasa yang tidak bisa diterima akal gitu. Sekarang penyelesaiannya bukan bahasa itu lagi. Bukan itu lagi yang pada saat ini berkembang. Sekarang api sudah membara gitu. Api sudah membara. Air apa yang Bapak buat di sini supaya api ini cepat padam? Dan setelah padam akan terjadi pembangunan yang kebakar tadi. Cepat dibangun. Artinya dibangun dari rumah yang kebakar harganya 100 juta, bangun 200 juta. Nah, itu baru namanya betul-betul Bapak itu bisa membuat tindakan yang baru terhadap kinerja Bapak. Seperti itulah kira-kira. Jangan buat ngeles sana, ngeles sini, bahasa-bahasa itu nggak masuk lagi itu di otak masyarakat, nggak masuk lagi bahasa-bahasa gitu. Bapak kayak memberikan saran-saran gitu, kayak saran-saran aja yang Bapak berikan. Itu nggak butuh masyarakat seperti itu, Pak. Tidak butuh. Kenapa? Ini masalah kehidupan loh minyak ini, Pak. Apalagi katanya minyak ini langka. Apalagi minyak naik harganya. Itu sangat sensitif, Pak. Sangat sensitif. Udah harga minyak naik contohnya. Udah minyak langka contohnya. Ternyata Pertamina menghapus minyak yang langka ini. Dan uang masyarakat itu dilarikan ke kantong-kantong yang bekerja sebagai direksi atau petinggi-petinggi Pertamina. Jadi kalau menurut saya Bapak harus merubah daripada sistem kinerja Bapak lah. Nggak usah lah seperti ini. Buat kata-kata ini, kata-kata itu. Nggak usah membela diri gitu aja lah. Tak usah membela diri. Ini selama ini koruptor-koruptor di Indonesia ini selalu berbahasa seperti ini. Makanya nggak ada habis-habisnya korupsi di Indonesia ini. Selalu ngeles membela diri. Sudah nyata-nyata pun ada membela diri lagi. Jadi Bapak kalau bisa janganlah, tak usahlah berbuat kata-kata yang tidak bisa lagi diterima masyarakat. Kalau
kata-kata Bapak ini, saya yakin tidak akan ada yang terima bahasa seperti ini. Bukan seperti ini yang diinginkan masyarakat sekarang. Terima kasih, Pak.